Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Sri Maharani dengan NIM 215232662. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Insanuddin. NIM saya adalah 215233132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sosantris Diatin dengan NIM 215230052. Kami dari kelompok Beride akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Kekuatan Enkripsi End-to-End dalam Aplikasi Pesan Instan dalam Mempertahankan Kerahasiaan dalam Komunikasi Digital. Dalam video ini kami akan memaparkan beberapa hal, yaitu yang pertama mengenai latar belakang penelitian dalam karya tulis ilmiah ini, yang kedua metode penelitian, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima yaitu bab hasil dan pembahasan, yang keenam yaitu kesimpulan, dan yang ketujuh ada daftar pustaka dari karya tulis ilmiah yang kami susun. Latar belakang 1. Penggunaan internet sebagai sarana komunikasi yang penting dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Dalam keseluruhan, internet telah mengubah cara kita berkomunikasi dalam kehidupan pribadi dan bisnis, membawa manfaat seperti kecepatan, akses informasi, efisiensi biaya, dan memperluas jangkauan komunikasi global. 2. Enkripsi end-to-end sebagai solusi efektif untuk melindungi kerahasiaan komunikasi. Karena enkripsi data itu pada titik awal pengirim dan hanya dapat dideskripsi oleh penerima yang dituju, ya sehingga mengurangi resiko penyadapan atau akses tidak sah oleh pihak ketiga. Dan 3. Dengan memahami pentingnya keamanan dan privasi dalam komunikasi digital serta potensi dan batasan enkripsi end-to-end dalam aplikasi pesan instan. Keamanan dan privasi komunikasi digital itu penting. Enkripsi end-to-end itu melindungi isi pesan, tapi tidak melindungi metadata. Risiko penyalahgunaan pengguna perlu juga diperhatikan. Kesadaran dan langkah tambahan itu sangat diperlukan untuk menjaga keamanan privasi secara menyeluruh dalam komunikasi digital ini. 4. Keamanan dan privasi menjadi sangat penting dalam konteks aplikasi pesan instan. Keamanan dan privasi itu sangat penting untuk melindungi data dan pesan pengguna dari akses yang tidak sah. Maka dari itu, menurut saya, enkripsi end-to-end dapat membantu menjaga kerahasiaan komunikasi. Namun, penggunanya juga harus berhati-hati terhadap risiko lain seperti serangan phishing atau kebocoran data pribadi. Perkembangan teknologi digital yang cepat dan kelima, perkembangan teknologi digital yang cepat dan luas. Perkembangan teknologi digital yang cepat dan luas itu mencakup kemajuan dalam komputasi dan komunikasi. Ini memberikan peluang besar dalam efisiensi, konektivitas global, dan inovasi juga. Namun menimbulkan tantangan dalam keamanan privasi dan dampak sosial yang perlu diperhatikan dengan cermat. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menerapkan metodologi terstruktur, dan untuk menyusunnya, kami menggunakan pendekatan systematic literature review. Dalam proses ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu identifikasi, penilaian, dan interpretasi topik. Kami memilih pendekatan sistematis agar proses literatur review dapat terhindar dari pemahaman subjektif. Dalam pengumpulan literatur, kami mencari dalam berbagai sumber yang relevan dengan topik yang sama, yaitu enkripsi end-to-end dengan berbagai kata kunci seperti enkripsi end-to-end, cara kerja enkripsi end-to-end, lalu privasi, dan instant message. Pencarian ini kami lakukan di Google Scholar. Sebanyak 7 literatur yang kami pilih berdasarkan kriteria seperti kesamaan topik yang dibahas, yaitu mekanisme end-to-end atau mekanisme enkripsi end-to-end, lalu
artikel dengan tahun penerbitan setidaknya tahun 2020 dan jurnal yang tahun penerbitannya setidaknya tahun 2019. Kemudian, 7 literatur ini kami kelompokkan berdasarkan mekanisme, kekuatan, dan efektivitas enkripsi end-to-end. Rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana mekanisme enkripsi end-to-end bekerja dalam aplikasi pesan instan. Yang kedua yaitu mengenai bagaimana kekuatan keamanan enkripsi end-to-end dalam melindungi kerahasiaan komunikasi digital dalam aplikasi pesan instan. Yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas penggunaan enkripsi end-to-end dalam melindungi komunikasi digital dalam konteks privasi pengguna dan perlindungan data. Dari rumusan masalah tersebut didapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui mekanisme enkripsi end-to-end bekerja dalam aplikasi pesan instan. Yang kedua yaitu mengetahui kekuatan keamanan enkripsi end-to-end dalam melindungi kerahasiaan komunikasi digital dalam aplikasi pesan instan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas penggunaan enkripsi end-to-end dalam melindungi komunikasi digital dalam konteks privasi pengguna dan perlindungan data. Hasil dan pembahasan. 1. Mekanisme enkripsi end-to-end dalam aplikasi pesan instan. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa mekanisme enkripsi end-to-end dalam aplikasi pesan instan itu menggunakan kriptografi asimetris dengan pesan kunci publik dan kunci privat. Pada proses pengiriman pesan, kunci publik itu berfungsi untuk melakukan proses enkripsi terhadap pesan, sedangkan kunci privat digunakan untuk melakukan proses dekripsi terhadap pesan tersebut. Keamanan 2. Keamanan enkripsi end-to-end dalam aplikasi pesan instan. Beberapa keamanan yang melibatkan enkripsi end-to-end. 1. Enkripsi hybrid. 2. Perlindungan dari penyadapan data. 3. Itu penghindaran pengiriman kunci. 4. Itu perlindungan terhadap perusahaan pesan dan integritas data. 5. Itu kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data. 3. Efektivitas penggunaan enkripsi end-to-end dalam melindungi komunikasi digital dalam konteks privasi pengguna dan perlindungan data. Perlindungan data dengan menggunakan enkripsi end-to-end, kerahasiaan pesan pada enkripsi end-to-end, privasi pengguna disebabkan oleh enkripsi end-to-end. Mekanisme enkripsi end-to-end dalam aplikasi pesan instan menggunakan kriptografi asimetris dengan pasangan kunci publik dan kunci privat. Pada proses pengiriman pesan, kunci publik berfungsi untuk proses enkripsi terhadap pesan, sedangkan kunci privat digunakan untuk melakukan proses dekripsi terhadap pesan tersebut. Ketika pengguna mengirim pesan melalui aplikasi pesan instan, pesan tersebut dienkripsi menggunakan kunci publik penerima. Pesan yang terenkripsi tadi kemudian dikirim melalui server aplikasi pesan instan. Setelah pesan diterima oleh perangkat penerima, pesan tersebut didekripsi menggunakan kunci privat yang sama yang ada di perangkat penerima. Hanya perangkat penerima yang memiliki kunci privat yang dapat mendekripsikan pesan dan membacanya dalam bentuk aslinya. Sekarang saya akan membahas mengenai beberapa keamanan yang terkait dengan penggunaan enkripsi end-to-end dalam aplikasi pesan instan. Yang pertama, yaitu enkripsi hybrid. Beberapa aplikasi pesan instan menggunakan enkripsi hybrid ini untuk menggabungkan kekuatan enkripsi simetris dan asimetris. Dalam metode ini, pesan dienkripsi menggunakan kunci simetris yang dihasilkan secara acak, dan kunci simetris tersebut dienkripsi menggunakan kunci publik penerima. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas enkripsi, keamanan kunci, dan keamanan komunikasi. Yang kedua yaitu perlindungan dari penyadapan data. Enkripsi end-to-end memastikan bahwa pesan yang dikirim melalui jaringan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.
Hal ini melindungi komunikasi digital dari serangan penyadapan data dan menjaga kerahasiaan pesan yang kita kirim. Yang ketiga, yaitu penghindaran pengiriman kunci. Enkripsi end-to-end tidak mengirimkan kunci yang digunakan untuk enkripsi melalui jaringan. Dengan demikian, enkripsi end-to-end dapat menghindari potensi serangan terhadap kunci, seperti serangan yang dapat mengkompromikan keamanan komunikasi kita. Yang keempat, yaitu perlindungan terhadap kerusakan pesan dan integritas data. Enkripsi end-to-end tidak hanya melindungi kerahasiaan pesan yang kita terima maupun kita kirim, tetapi juga dapat memastikan integritas datanya. Pesan yang dienkripsi dengan enkripsi end-to-end dapat dideteksi jika terjadi perubahan atau perusakan saat dalam perjalanan, sehingga kita dapat memastikan bahwa pesan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data. Enkripsi end-to-end mematuhi peraturan tentang penanganan data pribadi yang sensitif. Dalam beberapa yurisdiksi, seperti General Data Protection Regulation di Uni Europe, enkripsi end-to-end ini dianggap sebagai langkah yang kuat untuk melindungi privasi pengguna dan perlindungan data. Dengan begitu, melalui keamanan-keamanan yang sudah saya sebutkan tadi, enkripsi end-to-end memberikan keamanan yang diperlukan untuk melindungi komunikasi digital dalam aplikasi pesan instan. Dengan enkripsi end-to-end ini, kita dapat menjaga kerahasiaan pesan, mencegah penyadapan data, menghindari serangan terhadap kunci, memastikan integritas data, dan mematuhi peraturan perlindungan data. Efektivitas penggunaan enkripsi end-to-end dalam melindungi komunikasi digital dalam konteks privasi pengguna dan perlindungan data. 1. Kerahasiaan pesan pada enkripsi end-to-end memastikan bahwa pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima yang dituju. Enkripsi end-to-end itu memastikan kerahasiaan pesan dengan memungkinkan pengirim saja dan penerima yang dapat membaca isi pesan yang terenkripsi. 2. Perlindungan data dengan menggunakan enkripsi end-to-end. Enkripsi end-to-end itu melindungi data dengan mengamankan komunikasi dari penyadapan atau akses yang tidak sah. Karena pesan terenkripsi itu hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima yang memiliki kunci dekripsi yang sesuai. Privasi pengguna disebabkan oleh enkripsi end-to-end yang memainkan peran penting dalam menjaga privasi pengguna. Enkripsi end-to-end memainkan peran penting dalam menjaga privasi pengguna dengan memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima yang dapat mengakses isi pesan yang terenkripsi, yang tentu menjaga kerahasiaan komunikasi mereka dari pihak ketiga. Kesimpulan, berdasarkan analisis literatur yang kami lakukan, penggunaan enkripsi end-to-end terbukti sangat efektif dalam melindungi komunikasi digital dalam konteks privasi pengguna dan perlindungan data. Beberapa keuntungan dari enkripsi end-to-end seperti kerahasiaan pesan, perlindungan data, dan privasi pengguna. Dalam konteks aplikasi pesan instan, enkripsi end-to-end memberikan perlindungan yang kuat terhadap komunikasi digital, memastikan privasi pengguna, dan menjaga keamanan data yang dikirim. Tetapi terdapat beberapa aspek yang juga harus diperhatikan oleh pengguna, seperti keamanan perangkat, identifikasi pengguna yang kuat, pengelolaan kunci yang dienkripsi, verifikasi identitas penerima pesan, pembaruan keamanan aplikasi, transparansi dan auditabilitas, keamanan jaringan, serta kebijakan privasi dan pernyataan keamanan dari penyedia layanan. Pengembang aplikasi pesan instan juga harus terus meningkatkan keamanan aplikasi mereka dengan memperbarui sistem, menangani kerentanan keamanan, dan meningkatkan transparansi terkait praktik keamanan yang diterapkan. Dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan ini dan mematuhi standar keamanan yang tinggi, pengguna dapat meningkatkan privasi mereka, melindungi data pribadi, dan memastikan komunikasi digital yang aman.
Berikut kami tampilkan 7 referensi yang kami gunakan dalam karya tulis ilmiah kami. Sekian pemaparan materi karya tulis ilmiah dengan judul Kekuatan Enkripsi End-to-End dalam aplikasi pesan instan dalam mempertahankan kerahasiaan dalam komunikasi digital dari kelompok Bride. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.